Halo teman-teman, jumpa kembali dengan saya dengan channel Kakek Kandang, channel dari buruh tani dan buruh ternak dari Kota Pamekasan, Madura. Ya, ini daun kelor, tanaman yang sangat banyak kita jumpai, baik di pedesaan ataupun di perkotaan. Ini dari Sabang sampai Merauke banyak ditanam daun kelor ini teman-teman. Jadi hampir semua orang tahu tentang daun kelor dan juga manfaatnya. Meskipun banyak disampaikan baik melalui tutorial-tutorial oleh konten kreator ataupun di website, di berbagai media telah diinformasikan bahwa daun kelor memiliki banyak manfaat baik dari akar sampai daunnya hingga buahnya juga sangat bermanfaat baik bagi ternak maupun bagi tubuh kita. Namun hingga saat ini daun kelor sering kita abaikan hingga akhirnya tanaman ini tumbuh tinggi karena tidak ada pemangkasan. Nah, ketika tingginya seperti ini, maka makin sulit bagi kita untuk mengambil daun maupun buahnya, dan tumbuhnya pun tidak subur teman-teman ketika tidak kita lakukan pemangkasan. Jadi daun kelor perlu dipangkas pohonnya teman-teman agar bisa tumbuh tunas baru nantinya. Nah, seperti ini pemangkasan sudah 1 mingguan sudah tumbuh seperti ini teman-teman. Jadi tumbuh tunas baru yang seger. Jadi tanaman kelor kita akan bertahan, tetap hidup dan tetap tumbuh subur meskipun pada saat musim kemarau nantinya. Daun kelor ini tahan terhadap musim kemarau karena daun kelor memang tidak butuh banyak air. Bahkan pada saat musim hujan, ini kalau tergenang air atau kebanyakan air nantinya bisa mati teman-teman. Dan untuk penanamannya pun ini usahakan pada saat musim kemarau. Bahkan ketika kita tanam pada saat musim hujan, ini kebanyakan tidak bisa hidup teman-teman, karena tanaman kelor ini tidak mau untuk tanah basah, becek atau tergenang air atau kebanyakan air. Ini sulit untuk hidup teman-teman. Jadi pada saat tanam usahakan saat musim kemarau dan penyiraman cukup 2 hari sekali. Nah, kali ini saya akan menyampaikan tutorial manfaat daun kelor bagi ternak baik kambing ataupun domba, dan juga untuk ikan serta manfaatnya untuk unggas. Nah, daun kelor merupakan hijauan bernutrisi tinggi dengan pK sekitar 22%. Maka wajib kita jadikan pakan ternak, mengandung vitamin dan juga mineral yang sangat baik kita jadikan pakan ternak kita, baik kambing, domba, ikan ataupun unggas. Ini sangat baik teman-teman. Jadi bagi teman-teman peternak, maka kita wajib tanam kelor ini teman-teman, karena penanamannya yang sangat mudah, tinggal stek batang ataupun penanaman bisa dengan biji yang sudah kering. Mari manfaatkan daun kelor ini untuk pelengkap nutrisi dari bermacam pakan yang dapat kita berikan setiap hari kepada ternak kita. Untuk pengiritan biaya juga, jadi tidak semua pakan kita beli teman-teman, ada campuran yang gratis. Jadi kita tanam kelor untuk mengurangi biaya operasional. Sebagaimana prinsip ekonomi, dengan biaya atau modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Memang daun kelor kapasitasnya sangat rendah, namun kualitasnya sangat tinggi. Jadi meskipun sedikit, tapi membuat ternak kita kenyang lebih lama dan sehat. Untuk pemberian hijauan daun kelor ini untuk kambing, ini bisa langsung kita berikan pada saat panen. Jadi tidak usah kita layukan, kita berikan pada saat hijau segar. Karena ketika kita layukan dalam 1 hari, maka daunnya akan rontok sebagian besar, hingga 80% akan rontok nih teman-teman. Namun ketika kita bertujuan untuk kita buat silase, tidak apa-apa kita rontokkan, asalkan di bawahnya kita kasih alas terpal atau di bawah ada plesteran. Jadi mudah untuk kita kumpulkan nantinya atau kita sapu dan langsung kita berikan kepada kambing atau domba kita, asalkan palong pakan kita tidak berlubang.
atau bisa juga kita buat sebagai campuran silase. Dan bila teman-teman ingin membuat hai dari daun kelor ini, maka kita bisa keringkan, kita jemur dalam 1 hari teman-teman. Setelah kering kita simpan sebagai stok pakan kita. Volumenya harus banyak teman-teman, jadi dengan kapasitas yang memadai untuk kita simpan daun kering dari daun kelor. Jadi kita buat hai daun kelor. Dan bagi teman-teman peternak kambing perah, maka dianjurkan untuk menggunakan daun kelor ini sebagai bahan campuran, minimal untuk mengurangi pemakaian konsentrat atau ampas tahu. Jadi pengiritan biaya, namun kapasitas air susu pun akan meningkat dan juga berfungsi untuk menjaga kesehatan kambing-kambing kita nantinya. Nah, dari hasil pemangkasan kita manfaatkan untuk dijadikan pakan kambing. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk pucuknya kita ambil, kita bikin sayur nanti teman-teman, sayur asem. Nah, untuk selebihnya kita langsung berikan kepada kambing kita. Dan hampir semua kambing ini suka daun kelor ini teman-teman. Dan meskipun tanpa dilayukan, daun kelor aman. Dan pastinya semua kambing akan doyan teman-teman makan daun kelor. Untuk ranting mudanya atau batang-batang muda ini masih dimakan. Apalagi anakan, ini doyan banget makan daun kelor ini teman-teman, rebutan. Dan untuk yang bunting, ini 2 ekor bunting teman-teman. Yang satunya ini bunting tua. Jadi memang kita berikan tiap hari daun kelor ini teman-teman. Cuman volumenya sedikit. Yang penting ada tiap hari untuk kalsiumnya, untuk vitaminnya sebagai penunjang susu, karena ini sebentar lagi melahirkan. Jadi penting sekali bagi peternak yang memiliki kambing bunting, kambing melahirkan, atau teman-teman yang beternak untuk kambing perah. Ini wajib sekali teman-teman kita berikan daun kelor ini tiap hari. Meskipun volumenya sedikit dengan kapasitas rendah, namun protein yang tinggi kayak vitamin dan kalsium. Jadikan daun kelor sebagai pelengkap nutrisi dari berbagai hijauan yang kita berikan setiap harinya. Kemudian untuk pemberian pakan daun kelor ini kepada ikan lele, gurami atau ikan nila, ini cukup kita serut daunnya lalu langsung kita berikan. Sudah doyan teman-teman. Apalagi untuk kita gunakan sebagai pakan lele yang terkenal agresif, maka bisa kita berikan daun kelor ini sebagai pakan tambahan sekitar 20% dari kebutuhan pakan setiap harinya. Dan jika teman-teman memiliki mesin pelet sendiri, maka alangkah baiknya kita gunakan daun kelor ini sebagai campuran. Minimal 20 hingga 30% bahan pelet kita menggunakan daun kelor ini. Sedangkan untuk pakan unggas, maka alangkah baiknya daun kelor kita buat sebagai campuran dedak padi, dedak jagung, dan ampas tahu. Kemudian kita fermentasi. Karena kebanyakan unggas tidak doyan makan daun kelor secara langsung. Satu himbauan kepada teman-teman, khususnya teman-teman peternak, mari kita tanam daun kelor sebanyak mungkin di pekarangan rumah kita atau di pinggiran lahan pertanian kita, karena manfaatnya yang sangat banyak, baik untuk ternak ataupun untuk kita sendiri nantinya. Oke, demikian tutorial kali ini, semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak dari Kota Pamekasan, Madura, Jawa Timur.